Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tema 6 yang subtema 1 lingkungan yang bersih, sehat, dan asri bagian bahasa Indonesia. Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk itu apa? Ungkapan petunjuk itu adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Misalnya nih, ada seseorang yang menunjukkan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang cara menggunakan krayon misalnya, tentang cara membuat karya dari bahan alam, seperti itu namanya ungkapan petunjuk ya nak ya. Oke, contohnya seperti itu. Nah, berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Oke, contohnya, ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, bagaimana cara mengelap meja, Bu? Kemudian ibunya menjawab, pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut, semprotkan sedikit cairan ke meja, gosokkan lap kain ke meja. Nah, si ibu memberitahu kepada anaknya cara mengelap meja. Kalimat-kalimat yang diucapkan ibu merupakan ungkapan petunjuk. Ya sayang ya. Misalnya lagi, bagaimana cara kita meraut pensil misalnya, kan otomatis kita mengambil dulu peraut pensil kita, kemudian kita masukkan pensil yang hendak kita raut, dan seterusnya. Begitu contoh kalimat petunjuk ya sayang ya. Oke, selanjutnya menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ya sayang ya, jadi kalau ada gambarnya kita lebih paham, oh caranya itu begini misalnya. Cara mengelap meja yang benar itu seperti ini gitu ya, ada gambarnya. Contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar. Nah, berikut anak ya, cara membersihkan kamar petunjuknya. Ini ada gambar nih. Pertama, kita rapikan dulu benda-benda yang ada di kamar. Nah, berarti ungkapan petunjuknya di sini adalah rapikan benda-benda yang ada di kamar. Langkah yang kedua, bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Nah, perhatikan gambarnya, ini ada seorang anak yang tengah membersihkan debu menggunakan kemoceng dia ya anak ya. Kemudian langkah yang ketiga, sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Nah, ini merupakan langkah-langkah membersihkan kamar menggunakan gambar, jelas gambarnya bagaimana caranya ya sayang ya. Oke, kemudian selanjutnya menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Coba perhatikan langkah-langkah menyusun kata berikut. Langkah yang pertama, bacalah kata satu persatu. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Ini langkah-langkahnya ada 5 ya sayang ya. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Ini dia sayang. Contohnya, ada kata tangan, kemudian ada makan, kemudian ada kata cucilah, kemudian ada kata sebelum. Ini langkah yang pertama ya anak ya, kita membaca katanya itu satu persatu. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari kata perintahnya. Ini kan ada kata tangan, makan, cucilah sama sebelum. Kita cari kata perintahnya yang mana. Biasanya kata perintah itu ada kata lahnya, biasanya ya sayang ya. Berarti dari keempat kata ini yang menggunakan kata lah itu dicucilah. Enak ya? Yuk cucilah. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Oke, kita sudah mencari nih. Kan sudah ada nih, cucilah kata perintahnya. Kemudian karena cucilah sudah kita pindahkan ke bawah, berarti tinggal tangan, makan, sebelum. Berarti jika kita susun kata-kata acak ini, cucilah tangan sebelum makan.
Ini ya nak ya, jika ada kata-kata aja yang kita susun untuk menjadi sebuah ungkapan petunjuk, yang pertama kita harus mencari kalimat perintahnya, kata perintahnya. Oke. Ini dia. Kemudian menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Contoh. Ibu, bolehkah aku membantu ibu mencuci piring? Tentu saja boleh, nak. Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring. Nah, pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Ibu. Oke. Ini ada percakapan ya, nak ya. Kalau ada bentuk yang seperti ini namanya percakapan. Percakapan antara Fitri dan Ibu. Nah, dalam percakapan ini yang memberikan kalimat petunjuk adalah ibunya Fitri. Ibunya Fitri memberitahukan cara mencuci piring kepada Fitri. Nah, apa tanggapan Fitri setelah diberikan petunjuk oleh ibu? Setelah diberi petunjuk oleh ibu, tanggapannya adalah terima kasih atas petunjuknya, Bu. Oke. Ini adalah tanggapan ungkapan petunjuknya. Nah, alhamdulillah. Sekian untuk penjelasan pelajaran pada hari ini. Nanti insya Allah lebih jelasnya kita jelaskan lagi di Zoom ya sayang ya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.